Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan materi kita untuk mata kuliah metode penelitian administrasi. Di pertemuan hari ini adalah materi yang terakhir untuk mata kuliah MPA, dan selanjutnya nanti sudah masuk ke sesi asistensi proposal penelitian, tugas-tugas proposal penelitian yang sudah dibuat. Pada pertemuan pagi ini saya akan menjelaskan bagaimana susunan atau isi dari bab 4 dan 5. Apa itu tentang hasil penelitian dan pembahasan, serta bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Di pertemuan yang lalu, pada pekan yang kemarin, saya sudah jelaskan tentang definisi operasional, analisis data, pengukuran variabel sudah saya sampaikan, sehingga untuk penulisan proposal penelitian sudah selesai sampai dengan bab 3. Tinggal nanti Anda mulai secara bertahap, pelan-pelan untuk mulai menyusun draft tugas proposal penelitiannya, yang mulai pekan depan atau mulai minggu ini kalau sudah ada, silahkan diasistensikan kepada saya melalui grup yang sudah ada, atau langsung kirim melalui WA. Bisa langsung ke WA kepada saya supaya saya bisa periksa koreksi mana yang perlu diperbaiki, agar supaya nanti untuk finalisasi, nanti pada saat ujian final semua sudah siap, draft proposalnya sudah siap untuk dikumpul. Metode ujiannya itu seperti biasa, nanti kita lihat apakah Anda nanti buat videonya kemudian disampaikan ke saya, atau nanti kita buat sesi sendiri terkait tanya jawab tentang proposal yang sudah Anda buat sebagai penilaian dari final test. Tapi yang pasti yang perlu dilakukan sekarang adalah menyusun draft proposal penelitian bab 1, bab 2, dan bab 3. Baik, di hari ini saya akan menjelaskan bagaimana isi dari bab 4 dan bab 5 ya. Secara singkat, nanti Anda bisa melihat beberapa contoh proposal skripsi yang sudah ada di perpustakaan Fisip Untika untuk memudahkan Anda sebagai mahasiswa dalam mempelajari teknik penyajian atau penulisan di hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian di bab kelima adalah kesimpulan dan saran. Baik, di hasil penelitian dan pembahasan di bab 4 ada dua hal penting yang harus Anda sajikan di sana. Yang pertama, memuat tentang deskripsi lokasi penelitian. Yang kedua, tentang analisis data dan pembahasan hasil penelitian. Jadi ketika Anda menulis bab 4 nanti deskripsi, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, lalu A-nya, pada bagian A-nya, sub-sub babnya, itu deskripsi lokasi penelitian. Kemudian di B-nya adalah analisis data dan pembahasan hasil penelitian. Untuk deskripsi lokasi penelitian itu sendiri, apa yang akan dimuat di sana, atau apa yang akan Anda tuliskan di sana di deskripsi lokasi penelitian. Jadi di sana nanti Anda akan menguraikan tentang subjek yang diteliti, bisa dalam berbentuk gambar, deskripsi, struktur uraian tugas, dan lain-lain yang menjadi uraian atau deskripsi dari lokasi tempat penelitian Anda. Misalnya kalau Anda mau meneliti di kantor camat, maka Anda akan mencari data-data sekunder yang berkaitan dengan deskripsi lokasi penelitian, yaitu kantor camat. Jadi bukan wilayah kecamatannya, bukan, tapi kantornya. Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai nanti Anda mengambil penelitian atau lokasi penelitian di kantor camat, lalu yang menjadi deskripsi lokasi penelitiannya adalah wilayah kecamatannya. Itu keliru. Jadi kantornya yang menjadi subjek penelitiannya. Kalau di kantor camat ya berarti Anda akan mencoba menceritakan sebetulnya sejak kapan, bisa dari situ ya, dari sejarah kantor kecamatan kemudian ada, kemudian siapa pemimpin pertamanya, camatnya, dan sampai sekarang. Kemudian jumlah pegawai, data pegawai, struktur organisasi, itu yang umum-umum saja. Hal-hal lain yang penting berkaitan dengan objek yang diteliti. Misalnya kalau Anda penelitian berkaitan dengan disiplin kerja, maka yang jangan lupa Anda mesti melampirkan atau memuat, boleh dalam bentuk grafik, paling bagus dalam bentuk grafik,
paling tidak 3 atau 4 bulan terakhir perkembangan disiplin kerja dilihat dari absensi. Jadi boleh ambil datanya. Kalau misalnya berkaitan dengan pelayanan, maka sarana prasarana pelayanan perlu Anda cantumkan karena berkaitan dengan pelayanan. Kalau berkaitan dengan kinerja, ya berarti semua termasuk absen, termasuk sarana prasarana, itu harus Anda cantumkan di dalam deskripsi lokasi penelitian. Termasuk pendidikan dan pelatihan, karena itu berkaitan dengan penunjang kinerja pegawai, penunjang kinerja ASN. Jadi yang harus relevan dengan apa yang diteliti, jangan yang tidak relevan dengan yang diteliti. Misalnya kalau Anda penelitian di desa, jelas berkaitan dengan deskripsi lokasi penelitiannya. Bisa berangkat dari sejarah desanya, kemudian pemimpin-pemimpin sebelumnya, dari siapa sampai sekarang siapa. Kemudian dilihat lagi, Anda mengambil topik tentang apa di desa. Jangan semuanya. Jangan mentang-mentang karena penelitiannya di desa, maka semua data berkaitan dengan desa Anda cantumkan. Ambil mentah-mentah dari RPJM desa, lalu kemudian Anda muat di dalam deskripsi penelitian. Deskripsi lokasi penelitian. Jadi tebal sekali kelihatan skripsinya, padahal isinya tidak berkenaan dengan apa yang diteliti. Jadi harus yang punya kaitan dengan yang diteliti. Kalau berkaitan dengan pembangunan desa, maka yang berkaitan dengan pembangunan desa Anda cari. Bisa dari dana desanya, bisa dari infrastruktur pembangunan, atau hal-hal lain yang sudah didanai melalui dana desa. Bisa dari program bantuan yang ada di dana desa, karena bicara pembangunan itu bukan hanya pembangunan fisik, tapi yang lain. Jadi Anda bisa cari dari situ, cari data-datanya. Jadi jangan yang lain, sampai jangan jumlah penduduk, jumlah sarana prasarana desa, jumlah itik ayam sapi Anda mencantumkan dalam deskripsi, tentu tidak tepat yang berkenaan. Kalau Anda misalnya penelitiannya di desa tapi tentang keuangan desa, maka ya ambil berkaitan data-data berkaitan dengan keuangan desa. Jadi cukup, saya kira itu yang paling penting ya, yang cukup dengan data-data yang relevan, yang sesuai dengan apa yang Anda teliti atau permasalahan apa yang Anda teliti. Di deskripsi lokasi penelitian ini adalah muatan data sekunder. Ya, paling banyak itu semuanya data sekunder. Karena dalam metode metode pengumpulan datanya itu data primer dan data sekundernya. Sehingga data sekundernya ya harus disajikan di sini di deskripsi lokasi penelitian. Sebagai contoh, saya coba perlihatkan salah satu skripsi bimbingan saya yang sementara bimbingan. Judulnya ini, Evaluasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok KTR di Kabupaten Banggai Laut. Ini yang sementara baru selesai bimbingan skripsi. Ini judulnya. Kemudian kita lihat bagaimana deskripsi lokasi penelitiannya. Jadi topiknya tentang evaluasi kebijakan KTR, Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Banggai Laut. Deskripsi lokasi penelitiannya bukan Kabupaten Banggai Laut, bukan secara keseluruhan tidak, tapi yang berkenaan dengan apa yang diteliti. Di mana tempat penelitiannya di Kabupaten Banggai Laut, siapa yang melaksanakan kebijakan KTR itu. Maka langsung kepada instansi atau lembaga yang bersentuhan langsung atau yang melaksanakan langsung kebijakan ini. Ya, otomatis adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai. Maka data-data yang ada di dinas itu ditampilkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh saja ya, nanti dilihat. Bisa juga nanti berkaitan dengan kawasan wilayah yang menjadi tempat ruang terbuka hijau atau tempat-tempat yang dilarang untuk merokok. Data-datanya bisa cantumkan sebetulnya di sini untuk memperkuat. Jadi itu deskripsi lokasi penelitian, disesuaikan dengan Anda punya tempat penelitian. Ada satu lagi, saya bisa perlihatkan. Ini tentang, lihat dulu contohnya, covernya. Judulnya ini, Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin KUBFM dalam mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Ini judulnya.
Kemudian data deskripsinya kita lihat. Nah, yang melaksanakan ini adalah dinas sosial. Nah, maka langsung ke dinas sosial. Dan di sini dicantumkan juga data-data berkaitan program QBFM ini. Ini data pegawai, visi misi. Nah, ini data QBFM ini, usaha bersama. Pagunya berapa dan seterusnya. Ini deskripsi lokasi penelitian. Nah, deskripsinya sampai di sini. Jadi Anda juga nanti disesuaikan dengan tempat penelitian Anda. Kemudian di bagian B adalah analisis data dan pembahasan hasil penelitian. Setelah selesai Anda menyajikan deskripsi lokasi penelitiannya, maka selanjutnya Anda harus menguraikan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian di bagian B. Apa isinya? Nah, di sini Anda akan mengungkapkan, menjelaskan, dan membahas data-data hasil penelitian. Jadi yang sudah dianalisis, bukan data mentahnya, tapi yang sudah diolah, sudah dianalisis, ini yang Anda sajikan dan Anda jelaskan dan Anda bahas di dalam hasil penelitiannya dan pembahasan. Kenapa? Karena di sini ada pembahasan, ya, analisis data dan pembahasan. Setelah datanya disajikan, kemudian Anda berikan penjelasan. Kalau ada hipotesis penelitiannya, kalau untuk penelitian asosiatif, ya, Anda harus nanti mencantumkan pengujian hasil hipotesisnya. Setelah selesai penyajian data-data hasil penelitian secara keseluruhan, di bagian akhir Anda harus mencantumkan hasil pengujian hipotesisnya. Nah, cara menganalisisnya bagaimana? Sesuaikan dengan yang ada di bab 3. Jadi jangan sampai nanti di bab 3 lain analisisnya, dia hasilnya lain. Harus sesuaikan sama dengan yang ada di bab 3. Kita lihat contohnya. Supaya lebih mudah langsung ke contoh. Ya, ini contohnya. Oke, ini yang dihitung dengan manual, ya, paling minimal menggunakan Excel. Tapi kalau Anda sudah bisa mengoperasikan SPSS itu lebih bagus. Ini contoh, jadi dari penjelasan awal dulu, kemudian masuk ke dalam tabel. Mulai dari setiap subvariabel disajikan. Nah, ini hasil analisis data yang sudah diolah dari kuesioner itu. Nah, kemudian di sini akan dijelaskan. Ini penjelasannya. Ini menggunakan tabel distribusi frekuensi PRFN kali 100% ini. Ini hasil wawancaranya. Kemudian kesimpulan hasil wawancaranya. Jadi data-data yang ada di sini, contoh saja ini, data-data yang ada di sini, itu nanti harus dijelaskan di sini. Jadi kita harus menafsirkan angka-angka ini. Seorang peneliti harus mampu menafsirkan angka-angka ini. 18,66% sangat setuju, itu artinya apa? Setuju 13,33% itu artinya apa? Tidak setuju 22,66% artinya apa? 45,33% sangat tidak setuju artinya apa? Di sini harus dijelaskan. Ini apa semua ini? Hasilnya ini. Itulah pembahasan hasil penelitian. Harus bisa dijelaskan. Setiap data yang sudah Anda sajikan. Makanya nanti bisa diperkuat dengan wawancara. Anda kalau sudah melakukan sudah menyebarkan kuesionernya lalu kemudian tidak mengerti atau khawatir nanti kesulitan untuk bisa menjelaskan secara lebih detail, silahkan dicari 1 atau 2 responden atau berapa responden, kemudian diwawancarai berkenaan dengan apa yang Anda sudah cantumkan di dalam kuesioner. Tujuannya adalah untuk memudahkan Anda di dalam memberikan penjelasan hasil penelitian. Nah, itu salah satu strategi atau cara yang biasa digunakan oleh peneliti untuk memudahkan dia memahami apa yang menjadi indikator atau ukuran yang sudah dia bagikan melalui instrumen penelitian. Jadi tujuannya untuk itu. Ini ada kesalahan tulisan di atas.
Ini seperti itu ya, ini ada penjelasannya. Tidak memperlihatkan contoh ya. Hasil wawancaranya juga demikian. Kemudian diberikan kesimpulan dan seterusnya. Ini hasil-hasil penelitian dan pembahasan. Seperti ini modelnya. Jadi setiap subvariabel indikator setiap indikator yang sudah dicantumkan di dalam kerangka pemikiran, definisi operasional indikator dan pengukuran variabel, itu nanti disajikan setiap indikatornya di sini. Atau bisa juga dalam bentuk rangkuman satu subvariabel penelitian. Ini rangkuman kesimpulannya untuk satu subvariabel penelitian. Dari beberapa indikator disimpulkan hasilnya apa. Ini hasil penelitian. Oke. Jadi penjelasan dulu baru tabel. Boleh juga tabel dulu baru penjelasan, boleh. Sesuaikan dengan kondisi pengetikan nanti. Ketika tabelnya terpotong, usahakan jangan terpotong tabelnya. Jadi penjelasan dulu boleh. Kalau memang tidak bisa penjelasan, tabel dulu karena takut terpotong ya, boleh. Tabel dulu baru kemudian dijelaskan. Begitu dan seterusnya, bisa dilihat nanti contoh ini melalui video ini. Terakhir di sini akan ada pengukuran variabel penelitian. Setiap subvariabel indikator sudah disajikan. Terakhir pada bagian pengukuran banyak. Dan harus menjelaskan semakin banyak indikator, semakin banyak subvariabelnya, ya semakin banyak hasilnya. Oke, ini pengukuran variabel penelitian. Hasilnya apa? Lalu Anda harus jelaskan ini. Tidak baik ini apa? Ini harus sesuai dengan yang ada di pengukuran variabel. Jadi pakai skala interval ini. Oke, jadi seperti itu hasilnya. Dari hasil penelitian baru kemudian masuk ke bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran. Nah, apa isinya kesimpulan? Jadi di sini adalah pernyataan singkat dan tepat yang ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan serta hasil pengujian hipotesis. Jadi di sini yang harus diperhatikan adalah kesimpulan ini pernyataan singkat yang dan tepat yang ditarik dari hasil penelitian. Jadi bukan meringkas. Jadi dilihat setiap subvariabel disimpulkan, bukan, itu meringkas. Jadi menyimpulkan itu beda dengan meringkas. Dari rumusan masalahnya, misalnya bagaimana kinerja pegawai pada kantor A. Di hasil penelitian sudah disajikan setiap indikator, masing-masing instrumen yang ada di dalam kuesioner kemudian ada sajikan sampai ada pengukuran variabel penelitian. Lalu di kesimpulannya Anda harus mengambil intisari dari hasil penelitiannya, apa maksud dari atau jawaban terhadap masalah penelitian yang Anda sudah teliti. Bagaimana kinerja pegawai pada kantor A? Nah, itu yang disimpulkan di situ berdasarkan hasil penelitian yang sudah Anda peroleh. Jadi bukan meringkas. Ini yang banyak keliru atau atau terkadang saya temukan kekeliruan di dalam penyajian kesimpulan. Itu merangkum, padahal bukan merangkum tapi menyimpulkan. Jadi beda merangkum sama menyimpulkan. Itu yang harus diperhatikan ya nanti ketika membuat hasil penelitian. Kemudian saran dibuat berdasarkan hasil penelitian. Hasil-hasil penelitian yang sudah Anda peroleh, kemudian apa yang Anda sarankan. Pertimbangan-pertimbangan peneliti yang ditujukan kepada para peneliti yang akan melanjutkan atau mengembangkan penelitian selanjutnya, atau untuk tempat di mana Anda melakukan penelitian. Bagaimana cara membuat saran yang konkret? Lihat saja hasil penelitiannya. Misalnya Anda punya 4 subvariabel penelitian. Dari 4 subvariabel penelitian, mana yang dianggap perlu dilakukan perbaikan? Kan tidak semua hasilnya tidak bagus, pasti ada yang bagus yang sudah dilaksanakan. Tapi ada yang memang yang sama sekali harus perlu ada perbaikan. Itu yang diberikan saran. Apa saran konkretnya?
untuk perbaikan. Jadi ya kalau yang tinggal pengembangan, Anda berikan saran untuk pengembangan. Jadi dilihat juga hasil penelitiannya. Dilihat hasil penelitiannya, mana yang perlu dilakukan perbaikan, saran, agar supaya sesuai dengan apa yang diteliti. Jadi itu ya, mudah, tidak terlalu sulit. Yang paling sulit bikin proposalnya. Dan yang terakhir, jangan lupa nanti Anda harus mencantumkan seperti ini kesimpulannya dan saran. Jangan lupa nanti di hasil penelitian Anda harus melampirkan dokumen-dokumen pendukung hasil penelitian, kuesionernya, data mentah dari kuesioner yang dibuat atau diketik di Excel itu mesti disajikan, semua data-data mentahnya. Kemudian foto-foto, dokumentasi-dokumentasi pada saat Anda penelitian itu mesti dilampirkan. Anda wawancara atau membagikan kuesioner atau sedang apa di dalam penelitian itu, proses-proses penelitian Anda, data-data yang Anda pada saat mengumpulkan data penelitian itu harus dilampirkan. Kemudian surat keterangan telah melaksanakan penelitian atau surat izin penelitian itu semua harus dilampirkan di dalam skripsi. Tujuannya adalah bagian dari untuk ya agar supaya penelitian ini dapat dipercaya bahwa Anda memang benar-benar telah melaksanakan penelitian. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Silakan nanti ditanyakan apabila ada hal-hal yang belum dipahami, belum dimengerti dari penjelasan tadi terkait dengan pembahasan hasil penelitian di bab 4 dan kesimpulan saran di bab 5. Saya sarankan kepada Anda untuk bisa mencari juga skripsi-skripsi di PSIP yang bagus. Cari emang cara mengolah data yang bagus. Kalau perlu Anda belajar softwarenya supaya memudahkan Anda dalam menganalisis data. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.